Tangan seorang remaja putus akibat sabetan senjata tajam saat terlibat tawuran di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan saat mengamankan terduga pelaku penganiayaan di Lampung yang terus memberontak saat ditangkap. Kasusnya gitu kamu diem awel. 3 orang dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar serius setelah tabung gas LPG ukuran 3 kg meledak di sebuah rumah kontrakan di Kota Bogor. Kereta lagi. Video tenda pesta pernikahan warga di antara 2 rel kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara beredar luas di media sosial. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Nurul Cinta. Dan saya Sheila Purnama dapat menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Selasa 30 Januari 2024. Ya, seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, tawuran remaja di sejumlah wilayah di tanah air terus memakan korban. Seperti tawuran yang melibatkan 2 kelompok remaja di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, tangan seorang remaja putus akibat sabetan senjata tajam. Inilah video amatir tawuran remaja yang terjadi di kawasan flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tawuran terjadi pada minggu dini hari antara 2 kelompok remaja yang saling serang dengan senjata tajam, bambu, dan batu. Seorang remaja dari salah satu kelompok terjatuh hingga menjadi sasaran serangan kelompok lawan. Tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam. Korban yang masih duduk di bangku SMA dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat pertolongan medis. Aksi tawuran yang kian merajalela membuat resah warga, terutama pedagang yang berada di sekitar flyover Pasar Rebo. Salah. Takutnya gimana, Bang? Ya, nyamber sekarang. Oh, dia ngebajak ini gitu. Pernah kena. Oh, pernah juga Bang jadi korban? Pernah dia, Bang? Kan lawan pada. Melalui kamera CCTV milik warga, terlihat 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Pangkalan 1, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mereka membekali diri dengan senjata tajam jenis celurit, parang, serta petasan. Para remaja yang terdesak langsung berlarian hingga permukiman warga. Tawuran 2 kelompok remaja belasan tahun ini kerap terjadi di wilayah Bantar Gebang. Untuk mencegah tawuran berulang, pihak kepolisian Polsek Bantar Gebang rutin melakukan patroli. Terkait video viral yang kemarin ada kejadian tawuran di Pangkalan 1, sampai saat ini tidak ada laporan ke kami secara resmi, tapi kami tetap melakukan antisipasi. Patroli malam kita giatkan kembali, kita sentuh daerah-daerah yang rawan, baik rawan tawuran maupun rawan kejahatan jalanan. Tawuran pelajar dan remaja di Kota Bekasi semakin mengkhawatirkan karena menimbulkan korban jiwa dan meresahkan warga. Tim Liputan melaporkan. Sebuah kapal tanker bermuatan CPO menabrak kapal tanker MT Palu Sipat yang sedang bersandar di dermaga Pertamina Pelaju Palembang. Akibatnya kapal Pertamina mengalami rusak di bagian samping kapal, sementara dermaga tempat bersandarnya kapal terangkat dan alami kerusakan parah. Parat! Rusak tuh jati. Tabrakan kapal terjadi di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah kapal tanker SPOB Bahari Maju 2 bermuatan CPO menabrak kapal tanker MT Palu Sipat yang sedang bersandar di dermaga PT Pertamina Pelaju Palembang. Akibat hantaman yang keras, bagian samping sebelah kiri kapal tanker MT Palu Sipat penyok dan mengalami kerusakan. Selain itu, dermaga 7 dan dermaga 8 milik Pertamina juga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga kapal SPOB Bahari Maju 2 ini mengalami mati mesin hingga hilang kendali dan menabrak kapal yang sedang bersandar.
Saat ini pihak kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang tengah melakukan penyelidikan terkait peristiwa 2 kapal tanker yang bertabrakan tersebut. Nah, pada jam 19.40 dia mengalami blackout engine. Nah, pada saat blackout engine, di mana kapal tidak bisa terkendali hingga kapal merubah haluan ke kanan sehingga menabrak kapal yang sedang sandar di dermaga Pertamina, yaitu kapal Palu Sipat. Beralih ke informasi lain, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan kenaikan pajak hiburan 40% hingga 75% bagi pelaku usaha di sektor industri hiburan khusus batal diberlakukan. Sementara itu 13 titik tempat hiburan malam di Kota Serang, Banten disegel oleh pemerintah setempat karena tidak sesuai dengan perizinan. Pemerintah Kota Serang, Banten melakukan penyegelan tempat hiburan malam karena tidak sesuai perizinan serta mengacu kepada peraturan wali kota terkait penanggulangan penyakit masyarakat. Penyegelan didampingi aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Selain penyegelan, juga dilakukan pencabutan izin usaha. Akses listrik dicabut selama penyegelan. Titik THM yang disegel berada di Legok, Pasar Induk, Rau, Mall Ramayana Serang, Royal, dan di lingkungan masyarakat Kalodran. Yang tidak sesuai dengan perizinan, kami segel semuanya, dan hari ini kami melaksanakan amanah dari para ulama untuk menertibkan tempat hiburan malam. Sementara itu, ada pemilik tempat hiburan malam yang menolak penyegelan karena sedang mengajukan proses uji material terhadap perda yang diterapkan ke Mahkamah Agung. Keberatan kami pun beralasan dengan adanya proses hukum yang masih berjalan, hendaknya pemerintah Kota Serang itu lebih bijak untuk menunggu apakah hasil keputusan dari Mahkamah Agung terhadap bak uji material yang kami sampaikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait pengenaan pajak hiburan 40% hingga 75% bagi para pelaku usaha di sektor industri hiburan khusus batal diberlakukan. Tidak ada kenaikan pajak hiburan secara keseluruhan karena keadaan ekonomi khususnya di sektor hiburan pasca pandemi ini belum sepenuhnya pulih. Batalnya kenaikan pajak hiburan ini dikarenakan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Ya, di antaranya 3 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar serius setelah tabung gas LPG ukuran 3 kg meledak di sebuah rumah kontrakan di Kota Bogor. Tetaplah bersama Fokus Pagi. Seru sampai kayak begitu. Astagfirullah. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Ya, pemirsa, diduga bocor, tabung gas LPG ukuran 3 kg meledak di sebuah rumah kontrakan di Kota Bogor, Jawa Barat pada hari Senin petang. 3 korban dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar serius. Itu kasar sampai kayak begitu. Astagfirullah. Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah terjadi ledakan tabung gas LPG ukuran 3 kg di sebuah rumah kontrakan di Kampung Masjid, Kelurahan Gunung Batu, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain membakar perabotan dan atap dapur, tembok dan dinding juga rusak terhempas letupan gas. Akibatnya, 3 orang korban yang berada di dalam rumah saat kejadian terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor lantaran alami luka bakar serius. Kejadian naas ini berawal saat penghuni rumah hendak mengganti gas LPG 3 kg yang dibeli dari warung sekitar. Saat hendak dipasang, tabung gas diduga alami kebocoran. Diduga sisa bocoran uap gas menyembur usai salah satu korban menyalakan lampu hingga akhirnya terjadi ledakan. Jadi kronologisnya Ibu Teti ini sedang memasangkan gas di dapurnya, Pak. Nah,
ternyata gas 3 kilo itu bocor. Akhirnya Ibu Titi ini menukarkan gas itu ke warung yang dia beli. Dan setelah ditukar, gas itu aman, tetapi gas yang pertama bocor itu ternyata sudah mengeluarkan uap. Dan akhirnya terjadi ledakan yang mengakibatkan kebakaran. Hingga kini, 3 korban ledakan tabung gas masih dirawat intensif di rumah sakit lantaran luka bakar tubuhnya mencapai lebih dari 50%. Sementara polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa bangkai tabung gas LPG, regulator, dan kompor. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor, Jawa Barat. Kita ke Jawa Timur, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang kembali memuntahkan banjir lahar dingin ke sejumlah daerah aliran sungai pada hari Senin. Sementara Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah hingga Senin siang terpantau masih terus mengalami erupsi. Seperti terekam kamera pengawas, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta, puncak Gunung Merapi kembali memuntahkan semburan awan panas guguran pada Senin siang. Awan panas guguran Gunung Merapi terjadi 2 kali selama 143 detik mengarah ke Baradaya atau ke hulu Kali Bebeng. Aktivitas vulkanik yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Warga di sekitar lereng Gunung Merapi diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi guguran susulan serta potensi banjir lahar dingin. Sejumlah penambang dan armada truk pasir terjebak di tengah aliran banjir lahar dingin Gunung Semeru yang menerjang daerah aliran Sungai Leprak, Desa Jugosari, Lumajang. Banjir lahar ini terjadi setelah kawasan puncak Gunung Semeru diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Banjir lahar dingin Gunung Semeru sempat terekam di seismograf Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana Geologi atau PVMBG di pos pengamatan Gunung Sawur dengan amplitudo maksimal mencapai 32 mm. Petugas BPBD Lumajang mengimbau para penambang lebih waspada dan terus memantau kondisi cuaca karena ancaman awan panas dan banjir lahar dingin masih tinggi. Hingga saat ini status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Tengah masih bertahan di level 3 atau siaga. Kita ke informasi banjir yang merendam permukiman warga 2 wilayah di Sumatera Selatan, yakni di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Ya, ini mirisnya banjir sudah berlangsung lebih dari 1 minggu. Lebih dari 1 pekan, Desa Ibul Besar 2 di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan masih terendam banjir. Banjir yang menyebabkan aktivitas ratusan warga di wilayah tersebut terganggu dipicu luapan Sungai Ogan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, banjir juga nyaris merobohkan rumah milik seorang lansia. Diduga, derasnya air menerjang salah satu tiang penyangga rumah yang sudah rapuh. Ya, waktu dia nak roboh tuh tak kate, ini cuma bedetrak, ya, saat dia bedetrak langsung ini terduduk. Sementara itu, banjir juga masih merendam 200 rumah di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Banjir telah melanda kawasan ini sejak 2 minggu lalu akibat tingginya curah hujan serta air pasang yang naik. Sebagian warga yang rumahnya terendam terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, namun ada juga yang memilih untuk bertahan di rumah untuk menjaga barang berharga mereka. Menurut warga yang terdampak, banjir kerap terjadi di kawasan ini saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi. 2 minggu lebih. Sudah 2 minggu? Ya. Ini terus, Pak? Tidak, ini tenggelam ini. Jalan ini? Tenggelam ya, rumahku di blok 6 depan. Biasanya gara-gara apa, Pak, banjirnya, Pak? Oh, ini ya namanya bencana alam ini. Ya banjir. Itu pas hujan apa pasang ini, Pak? Pasang. Pasang campur hujan. Warga berharap pemerintah setempat dapat menanggulangi banjir agar tidak terus terulang. Tim Liputan melaporkan. Puluhan rumah di Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten alami kerusakan akibat pergerakan tanah pasca hujan deras selama beberapa hari terakhir. Kerusakan yang ditimbulkan berupa dinding retak hingga runtuh atau bagian ruangan amblas.
Ibu ini hanya bisa menghela nafas panjang saat menunjukkan kamar mandi rumahnya yang rusak parah akibat pergerakan tanah. Selain amblas, tembok dan bagian atap mengalami retak atau patah. Bencana pergerakan tanah di Kampung Jampang, Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak terjadi pasca hujan lebat turun selama beberapa hari di area tersebut. Tiba-tiba saja terjadi keretakan di beberapa bagian rumah, tembok runtuh atau ruangan amblas. Sejumlah rumah bahkan harus disangga tiang agar tidak roboh. Retak-retak itu, kayak ada yang patah-patah itu. Seperti ini makin ini nih Bu? Makin parah. Sering takut nggak sih Bu kalau itu? Itu takut Pak. Di sini udah ada yang rubah juga nggak Bu? Atau ada itu yang kosong itu. Tercatat 29 rumah mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah. Hingga Senin petang, sejumlah warga mengaku masih trauma dan memilih mengungsi ke rumah kerabat. Ariel Maranos melaporkan dari Lebak, Banten. Rumah warga di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat tersambar petir saat hujan deras. Akibatnya plafon rumah serta jaringan listrik rusak. Tiang antena televisi yang terbuat dari bambu ini hancur berantakan usai tersambar petir saat hujan deras mengguyur Kota Tasikmalaya. Tak hanya itu, plafon rumah serta jaringan listrik juga rusak. Peristiwa terjadi saat hujan melanda wilayah ini, tiba-tiba terdengar suara keras hingga membuat pemilik rumah kaget. Tidak ada korban dalam insiden ini. Sekian berarti Pak, double. Ada tuh apa? Petasan yang gede. Wah, gitu. Kemarin Pak? Kaget kemarin sekitar 2 menitan lah, nggak sadar gitu. Telinga terasa ngaung gitu. Pemirsa, seorang relawan pemadam kebakaran tenggelam di Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beberapa jam dicari, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim penyelamat dibantu warga berupaya mencari relawan pemadam kebakaran yang tenggelam di Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin sore. Petugas menggunakan speedboat melakukan penyisiran di sekitar titik diduga korban tenggelam. Insiden berawal saat pria berusia 22 tahun itu bersama beberapa rekannya tengah mencuci selang pemadam kebakaran di sungai tersebut. Namun tiba-tiba korban berenang ke arah tengah sungai hingga terseret beberapa meter sebelum akhirnya tenggelam. Beberapa rekan korban mencoba menolong, namun terhalang kuatnya arus air. Lagi basuh selang BPK. Terus tiba-tibanya mandi ya. Karena lawas kada mandi ya. Untuk korban 1033 telah ditemukan. Setelah dilakukan pencarian beberapa jam, korban akhirnya ditemukan berjarak 10 meter dari titik tenggelam pada Senin malam dalam kondisi meninggal dunia. Didi Junaidi melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam kampanye di Pura Wisata Yogyakarta, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar optimis memenangkan pemilu 2024. Sementara dalam acara Desak Anies Lepet Imin bersama buruh dan pengemudi ojek daring di Kemayoran, Jakarta Pusat, pasangan Capres dan Cawapres Anies dan Muhaimin akan revisi UU Cipta Kerja. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelar kampanyenya bersama buruh dan pengemudi ojek daring dalam acara Desak Anies Lepet Imin di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin siang. Anies Baswedan menyampaikan diskusi dengan duduk bersama serta prinsip keterbukaan yang menjadi pegangan dan akan terus dilaksanakannya. Salah satunya yakni merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Anies menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja dalam pelaksanaannya tidak semua berjalan seperti yang diharapkan dan merepotkan bagi dunia usaha. Jadi pemusatan kewenangan tidak berarti menyelesaikan masalah. Justru muncul masalah baru. Jadi selain hal yang terkait dengan hubungan industrial, ada aspek-aspek lain juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalam pelaksanaan selama 3 tahun lebih ini kita menyaksikan perlu ada koreksi. Sebelumnya, pada Senin pagi, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Pura Wisata Yogyakarta. Caimin ditemani ko-kapten Timnas Amin, Tom Lembong. Acara ini dihadiri oleh ratusan simpatisan serta kader partai pengusung paslon nomor urut 1. Caimin optimis
dengan dukungan simpatisan dan kader serta para jemaah NU dan Muhammadiyah Yogyakarta dapat membuat dirinya dan Anies Baswedan memenangkan pemilu 2024. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye pada hari Senin. Menhan mendampingi Presiden Jokowi meresmikan Geraha Utama Akmil Magelang sekaligus makan bakso bersama Presiden. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Geraha Utama Akmil Magelang pada Senin siang. Usai peresmian, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo santap siang di salah satu tempat bakso di Desa Bandongan, Magelang. Kehadiran dua tokoh itu ditemani oleh sejumlah figur publik hingga membuat warga sekitar antusias untuk melihat momen itu. Oh, ngobrolin bakso, ngobrolin kelapa muda, ngobrolin tahu goreng, enak gitu. Sama nggak sih menunya Pak? Sama Pak Prabowo? Sama, menunya sama. Habis. Sementara, Menhan sekaligus Capres Prabowo Subianto menyebut pilihan bakso Presiden Jokowi enak dan tidak pernah salah. Pak Jokowi tahu di mana makan enak, di mana-mana udah tahu beliau. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka Senin siang tiba di Pekalongan, Jawa Tengah dan bertemu komunitas UMKM Kota dan Kabupaten Pekalongan. Gibran memberikan saran agar para pelaku usaha mau berpindah ke sistem digital marketing. Selanjutnya, Gibran menghadiri acara bertajuk Gibran Mendengar di Tegal. Ia menerima masukan dari perwakilan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Tim Liputan melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan konvoi dengan bentor sebelum menghadiri dialog dengan sejumlah tokoh agama, masyarakat, dan ada di Pekanbaru Riau. Sementara itu, saat menghadiri hajatan rakyat Maluku, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo lakukan aksi unik, yaitu membungkuk agar warga bisa menulis aspirasi di punggungnya. Pak Ganjar! Aksi unik dilakukan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat hadiri acara hajatan rakyat Maluku. Ganjar membungkuk cukup lama agar masyarakat bisa menulis aspirasi di punggungnya. Aspirasi ditulis oleh Ketua Komunitas Teman Tuli, Deva, dan mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahulu. Ada 5 harapan, yaitu akses disabilitas yang ramah, cabut moratorium pemekaran wilayah Maluku, jaga demokrasi, turunkan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja. Ganjar pun merasa senang dan menyambut baik aspirasi ini. Melihat antusias masyarakat Maluku yang menyambutnya, Ganjar optimis Maluku bisa menjadi lumbung suara. Namun saya sampaikan kepada mereka, karena di Maluku, di Ambon ini, ada tradisi yang sangat bagus, bela gandong. Penghormatan antar sesama yang luar biasa. Kalau kita melihat kerukunannya juga luar biasa, maka saya sampaikan pesan damai di dalam pemilu ini, di dalam kampanye ini. Mungkin kita beda pilihan kok itu. Mari kita saling menghormati. Sementara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar kampanye di Pekanbaru Riau. Bersama ribuan simpatisan, Mahfud melakukan konvoi dengan bentor. Ia menghadiri dialog bersama masyarakat di kota Pekanbaru. Acara tersebut membahas sejumlah keluhan yang dirasakan oleh masyarakat Pekanbaru, seperti sengketa tanah dan yang berkaitan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Ya, diantaranya polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan saat mengamankan terduga pelaku penganiayaan di Lampung yang terus memberontak saat ditangkap. Selengkapnya usai jeda berikut. Seorang pelajar di Garut, Jawa Barat tega membacok ayah tirinya dengan sebilah golok hingga kritis. Diduga motif yang dilakukan terduga pelaku karena kesal ibunya kerap dianiaya oleh korban. Warga di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat digemparkan oleh peristiwa pembacokan yang dilakukan seorang pria terhadap ayah tirinya dengan sebilah golok. Akibat penganiayaan itu, kondisi korban kritis karena mengalami luka parah di bagian kepala. Diduga
Motif terduga pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar SMA itu lantaran kesal karena ibunya kerap dianiaya oleh korban. Setelah melakukan penganiayaan, sang anak langsung diamankan warga dan diserahkan ke polisi. Katanya ngedengar dari tetangga sama dari ibunya sering dipukulin sama si korban itu, bapak angkatnya itu. Nah, pas ke sana dia nggak tahu kenapa, katanya kayak orang kesurupan. Bapaknya lagi duduk, langsung aja dia ngambil golok, ya kepalanya langsung dibacok. Kasus penganiayaan tersebut kini telah ditangani Polres Garut. Terduga pelaku juga telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Penyergapan terhadap pelaku penikaman atas seorang pemuda di Waikanan, Lampung berlangsung dramatis. Menghadapi tersangka yang terus memberontak, polisi terpaksa melepaskan tembakan. Tersangka Rudiansyah ini terus memberontak saat ditangkap Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung di lokasi persembunyiannya di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung, Senin dini hari. Bahkan agar tidak melawan, polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan. Rudiansyah merupakan pelaku penikaman terhadap pemuda bernama Ditya Bisma pada malam pergantian tahun di Bandar Lampung. Tim TKP 308 mengidentifikasi terkait dengan keberadaan pelaku atau tersangka. Kemudian kami bekerja sama dengan TKP Polres Waikanan melakukan koordinasi dan mengetahui memang tempat yang diduga persembunyian tersangka sesuai, dan akhirnya kami melakukan penangkapan. Adapun motif dari penikaman itu dilatar belakangi cemburu karena korban mengobrol dengan teman wanita tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Waikanan, Lampung. Polisi mengamankan terduga pelaku tawuran yang menyebabkan 1 orang tewas di Bogor, Jawa Barat. Sementara di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, belasan remaja terduga pelaku tawuran diamankan polisi. Warga berupaya membubarkan tawuran di kawasan Jalan Arjuna, Kota Prabu Muli. Kedua kelompok nampak saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran yang hampir terjadi setiap malam membuat warga resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Polisi dari Polres Prabu Muli berhasil mengamankan 16 terduga pelaku tawuran. Mereka dihadirkan polisi di halaman Mapolres Prabu Muli pada Senin. Ironisnya, belasan terduga pelaku itu masih di bawah umur. Bahkan, 2 di antaranya tercatat sebagai pelajar sekolah dasar. Tawuran 2 kelompok remaja itu diduga hanya dipicu saling tantang di media sosial tanpa diketahui penyebabnya. Tentunya kita patut prihatin dengan hal ini, di mana anak-anak yang kita besarkan kepada orang tua khususnya, kenapa jam 1 malam belum pulang tidak dicari. Kemudian hal ini tentunya kami sudah memantau akun-akun yang di media sosial mereka terkait siapa yang admin yang mengajak mereka untuk berkumpul pada malam hari itu. Selain mengamankan para terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Selanjutnya, ke-16 remaja ini diserahkan polisi ke Dinas Sosial Kota Prabu Muli untuk dilakukan pembinaan. Sementara di Bogor, seorang remaja tewas dalam tawuran yang terjadi di Kelurahan Mulia Harja. Korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit usai mengalami luka pada bagian betis akibat sabetan senjata tajam. Aparat Polresta Bogor Kota berhasil meringkus 5 terduga pelaku tawuran di kawasan Kota Batu Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka saling menantang satu sama lain. Dari Stone City mengejek, ya. Kemudian juga dari Hayolo, kelompok Hayolo juga mengejek juga. Jadi kedua belah pihak kelompok ini ya saling mengejek satu sama lain dan bersepakat untuk bertemu melaksanakan tawuran. Dari tangan para terduga pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam, ponsel, dan bukti percakapan tawuran.
Petugas akan menjerat para terduga pelaku dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Pertandingan sepak bola di Stadion Tor Surabaya, Jawa Timur diwarnai bentrok antar pemain. Akibatnya 2 pemain dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas karena diduga dianiaya. Kericuhan terjadi antara 2 tim sepak bola saat pertandingan 8 besar sebuah kompetisi di Stadion Tor Surabaya. Sejumlah pemain dan ofisial dari salah satu tim masuk ke dalam lapangan dan diduga melakukan penganiayaan terhadap para pemain tim lawan. Peristiwa terjadi setelah pelanggaran karena benturan fisik antara pemain. Akibat keributan ini, wasit terpaksa menghentikan pertandingan di menit ke-81 waktu normal. Sementara untuk menghindari keributan susulan, pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kedua tim menuju mes. Masuk dalam daftar pencarian orang, seorang pria tersangka pengedar narkoba diringkus polisi dengan temuan 23 kg ganja kering di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Jember, Jawa Timur, tersangka pengedar sabu-sabu dibekuk polisi di ruang tunggu stasiun saat hendak mengirim narkoba menggunakan kereta api. Dari jauh, jangan deket dong. Pria ini hanya bisa pasrah saat aparat kepolisian tiba-tiba datang dan memborgolnya di ruang tunggu penumpang di stasiun Jember, Jawa Timur pada hari Minggu. Saat digeledah, polisi menemukan 1 ons sabu-sabu yang disimpan di dalam tasnya. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pria berusia 41 tahun tersebut merupakan anggota dari jaringan pengedar sabu-sabu di salah satu lembaga permasyarakatan di Jawa Timur. Modus sindikat diduga menggunakan sistem ranjau, yakni antara pemasok dan pembeli narkoba tidak bertemu secara langsung. Mereka memasukkan barang jenis sabu di dalam pipet ini yang kemudian mereka sebar luas. Setelah mereka sebar luas, mereka foto, kemudian mereka kasih anak panah bahwa lokasi tanam ranjaunya di mana. Atas perbuatannya, tersangka dijerat tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara. Di Cimahi, Jawa Barat, aparat kepolisian juga meringkus orang pengedar narkoba di kamar kontrakannya di kawasan Baros. Pria ini sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang lantaran diduga sebagai pengedar narkoba jenis ganja di wilayah Bandung Raya. Dari kardus di dapur rumahnya, petugas menemukan 23 kg ganja kering. Diduga tersangka merupakan jaringan besar pengedar ganja yang mendapat pasokan barak terlarang dari Padang, Sumatera Barat. Kini tersangka dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dan terancam hukuman minimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Seorang guru SMP di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dilaporkan ke polisi usai diduga mencabuli 17 siswanya. Sejumlah korban dicabuli saat jam pelajaran di sekolah. Dugaan pencabulan yang dilakukan guru bahasa Inggris di salah satu SMP negeri di Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan diduga telah dilakukan sejak akhir tahun 2023. Terduga pelaku yang berstatus pegawai negeri sipil berusia 41 tahun itu diduga beberapa kali melancarkan aksinya di sebuah ruang kelas yang kosong saat jam pelajaran masih berlangsung. Sedangkan beberapa korban lain dicabuli di luar sekolah. Terduga pelaku mengancam para korban untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke orang lain dan memberi uang pada para korban. Dari 17 murid, baru 2 korban dugaan pencabulan yang melaporkan terduga pelaku ke polisi. Atas laporan tersebut, kini pihak sekolah memberhentikan sementara terduga pelaku dari aktivitasnya mengajar dan melaporkan kejadian ini ke Dinas Pendidikan Buton Selatan. Sedangkan polisi masih melakukan pendalaman serta mengumpulkan saksi-saksi. Kami baru menerima laporan anak yang diduga dicabuli oleh salah satu oknum guru. Yang kami terima saat ini ada 2 orang anak yang sementara kami terima laporannya dan kami akan tindak lanjuti. Masih dari informasi pelecehan seksual, seorang wanita mengamuk di kawasan pertokoan Kota Tua Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wanita itu tak terima karena perlakuan dari seorang pria yang diduga mencabuli anak gadisnya.
Tak terima anaknya jadi korban pencabulan, seorang wanita mengamuk di kawasan pertokoan Kota Tua Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ia berusaha memukul sambil mencaci maki seorang lelaki parubaya yang keseharian bekerja sebagai tukang batu. Wanita ini tak terima masa depan anak gadisnya telah dirusak oleh pria yang telah diamankan oleh petugas unit Jatanras Polresta Tanjung Pinang tersebut. Korban yang berusia 17 tahun saat itu menginap di rumah tantenya dan terduga pelaku merupakan tetangga dari tante korban. Terduga pelaku membekap korban, bertindak asusila, serta mengancam korban agar tidak mengadukan perbuatan bejat terduga pelaku kepada orang tuanya. Motifnya, pelaku memaksa dan membujuk korban hingga terjadi perceraian terhadap korban. Atas perbuatannya, terduga pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kita jeda sejenak, seorang wisatawan di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang diduga diludahi seorang pengamen. Selengkapnya usai jeda bersama rekan saya Sheila Purnama. Kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, ulah pengamen di salah satu lokasi wisata di Palembang, Sumatera Selatan meresahkan pengunjung. Salah satu wisatawan bahkan diludahi pelaku lantaran tidak diberi uang. Masa bis ya, masa pariwisata kau maksa-maksa ya. Oh ya pintar, rame tunggu kau. Beredar di jagat maya rekaman video pengamen yang memaksa masuk ke bus pariwisata di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Pria tersebut bahkan meludahi salah satu wisatawan lantaran korban menolak memberi uang. Pelaku warga Kecamatan Seberang Ulu 1 akhirnya diamankan petugas dan kini tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Untuk pengamen ini sendiri sudah juga lakukan kerjasama dengan pihak Polrestabes bahwa nanti karena kita sudah setiap hari ada Pol PP yang melakukan penjagaan. Ulah tak terpuji yang dilakukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di kawasan tersebut ternyata bukan pertama kali terjadi, namun kerap dialami wisatawan dari dalam dan luar kota. Muhammad Ardansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pramu kantor atau office boy di sebuah koperasi Cirebon, Jawa Barat mengamuk dan menebaskan parang ke sejumlah karyawan. Akibatnya 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka senjata tajam. Garis polisi terpasang di sebuah kantor koperasi di Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di lokasi inilah seorang pramu kantor atau office boy menyerang 9 karyawan koperasi menggunakan senjata tajam pada Senin pagi. Insiden berdarah terjadi saat 9 karyawan menggelar rapat di salah satu ruangan kantor koperasi. Pelaku tiba-tiba masuk, kemudian mengunci pintu dari dalam dan mengeluarkan parang. Pria berusia 23 tahun itu lantas menyerang secara membabi buta hingga membuat 4 karyawan terluka. Semua pintu nggak ada yang tahu, karyawan semua masuk atau terkunci. Jadi sekat ya, terkunci dari luar ya Pak? Dari dalam. Dari dalam. Pelaku berhasil dibekuk oleh sejumlah karyawan tak lama setelah penyerangan terjadi. Kini pria itu masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi guna mengungkap motif di balik serangan brutal tersebut. Untuk pelaku sudah diamankan, sekarang ada di Polsek Arjawinangun. Kemudian tadi kita lakukan olah TKP di lokasi manajer, ruang manajer ya, manajer cabang di lantai 2. Hingga kini 2 korban luka berat akibat sabetan parang masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun. Sedangkan 2 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. 16 orang yang dilaporkan hilang di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Seluruhnya ditemukan dalam kondisi selamat. Wajah lega terpancar dari para petugas tim gabungan yang mencari belasan warga yang dinyatakan hilang di Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, 16 warga yang hilang tersebut berhasil ditemukan seluruhnya dalam kondisi selamat pada Senin pagi. 2 diantaranya terkilir di bagian kaki dan mayoritas mengalami kelelahan. Cuaca buruk memperlambat upaya evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan. Hujan terus, itu
menjadi salah satu kesulitan pada saat pencarian, dan juga memang medannya di lokasi memang cukup curam juga. Ya alhamdulillah dari survivor sendiri masih bisa berjalan turun walaupun pelan dan ditemukan ya di sekitar pasir Bogor tersebut. Para warga yang tersesat itu merupakan satu rombongan yang hendak melakukan tadabur alam. Mereka berangkat Sabtu sore menuju Curug Cijambe di Gunung Pangrango. Awalnya tim pencari mendapatkan laporan ada 13 warga yang hilang. Namun ternyata saat ditemukan terdapat 16 orang dalam rombongan tersebut. Di antara 16 orang itu 2 diantaranya merupakan anak-anak yang ikut dengan orang tua mereka. Cuaca buruk diduga jadi sebab mereka tersesat saat hendak turun dari gunung. Tim SAR gabungan berhasil menemukan mereka berlindung di sebuah saung di area Pasir Bogor. Rata-rata orang sini, mereka untuk tujuan mereka adalah melakukan ziarah ke tempat yang dianggap mereka keramat, dipercaya mungkin untuk bisa mendapatkan sesuatu. Mereka melakukan ziarah ke tempat tersebut. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam, mereka tersesat, jalannya mungkin gelap. Ke-16 warga tersebut kemudian dibawa ke kantor desa Cilengsi untuk mendapatkan penanganan medis dan dimintai keterangan. Para pendaki itu dilaporkan hilang kontak sejak Minggu sore. Diduga mereka masuk lewat jalur ilegal. Sementara itu sejak 31 Desember 2023, sebetulnya Gunung Pangrango sudah ditutup untuk pendakian hingga Maret 2024 terkait kondisi cuaca yang ekstrim. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi selanjutnya, pemirsa, bocah laki-laki berusia 6 tahun ditemukan tewas di aliran kali banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Penyebab kematian korban kini dalam penyelidikan polisi. Jasad bocah berusia 6 tahun ditemukan mengapung di kali banjir Kanal Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat pada hari Senin. Mayat korban pertama kali ditemukan seorang petugas kebersihan yang tengah mengeruk sampah di kali. Diduga korban sudah beberapa hari meninggal dunia lantaran saat ditemukan kondisi mayat sudah membengkak. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi setelah mendapat laporan langsung mengevakuasi jenazah korban. Kan itu udah lama, Bang. Mungkin udah beberapa hari yang lalu karena posisinya kulit udah agak ada yang melupas gitu, sama kondisi jasad ini juga udah agak bengkak gitu. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat guna kepentingan otopsi. Kini peristiwa tersebut tengah ditangani kepolisian sektor Tanjung Duren, Jakarta Barat. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Diduga menjadi tempat penampungan minyak kelapa sawit mentah, sebuah gudang di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah digerebek polisi. Polisi menemukan 2 tangki yang mampu menampung 1.000 liter CPO. Penggerebekan gudang penampungan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil ilegal di Jalan Lingkar Utara Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dilakukan Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Waringin Timur. Di lokasi, polisi menemukan 2 tangki penampungan berkapasitas 1.000 liter, sejumlah drum, dan mobil pengangkut CPO. Sebelumnya, polisi menerima laporan adanya penyelewengan CPO yang diduga dilakukan oknum sopir. Mereka masuk dan membuka segel. Setelah itu mencurahkan atau menuangkan CPO yang ada di dalam tangki ke drum-drum yang sudah disiapkan minimum. Hingga Senin sore, polisi masih memeriksa pemilik gudang, sementara 1 terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Syahrul Mubarok melaporkan dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Menghindari motor atau mobil pickup yang melaju kencang di Kabupaten Bogor hilang kendali dan menabrak tiang listrik. Sementara di Ponorogo, Jawa Timur, seorang sopir terjepit kabin setelah bertabrakan dengan mobil box. Warga dan polisi berusaha mengeluarkan sopir yang terjepit kabin truk setelah bertabrakan dengan mobil box di Kelurahan Babakan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin siang. Setelah dikeluarkan, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dari sana itu boxnya itu kelihatannya udah oleng. Udah oleng ya? Makan marka gitu ya? Langsung ngambil minyak ini. Pak ya, terdengar benturan keras nggak? Iya keras.
Tabrakan itu terjadi ketika mobil box hendak menghindari kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan. Meski berhasil menghindar, namun mobil itu justru menabrak truk. Sementara dalam rekaman kamera pengawas di Jalan Raya Pasir Angin, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terlihat mobil bak terbuka melaju kencang dan oleng Senin siang. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak tiang listrik. Kecelakaan tunggal itu berawal saat mobil melaju dari arah Jalan Raya Cilengsi Setu ke arah Pasir Angin. Namun diduga hendak menghindari motor yang menyalip, mobil hilang kendali. Itu menghindari ada motor nyalip, Pak. Motor nyalip, jadi nyambil ke kiri, tak taunya ban kirinya turun ke bawah. Akibat peristiwa itu, sopir mobil menderita luka lebam dan dilarikan ke puskesmas. Sementara mobil kondisinya rusak berat. Mobil nasi itu telah dievakuasi dan pemilik tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara dievakuasi dari rumah warga di Surabaya, Jawa Timur setelah dipelihara selama 5 tahun. Pemilik buaya khawatir sebab buaya yang saat dipelihara tubuhnya hanya sepanjang 15 cm, kini telah tumbuh menjadi sepanjang 2 meter. Dengan hati-hati, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surabaya berusaha mengeluarkan seekor buaya dari kandangnya di rumah warga di Kampung Lawang, Seketeng 3, Surabaya. Setelah lebih dari 1 jam, buaya akhirnya bisa dilumpuhkan. Petugas menutup kepala buaya dengan karung dan mengikat moncongnya dengan tali sebelum mengangkatnya keluar rumah. Dibutuhkan sedikitnya 4 orang untuk bisa mengangkat buaya dan menempatkannya ke mobil petugas. Buaya yang diberi nama Piko ini ditemukan Dwi Pujiono saat tengah memancing ikan di Wonorejo 5 tahun silam. Ketika mancing di seputaran Wonorejo di mangrove sana, ini sekitar 15 cm ya, 15 cm kemudian dibawa pulang, dipelihara. Tapi kemudian setelah dipelihara 5 tahun, keluarganya ini merasa khawatir akan keselamatan anggota keluarganya. Setelah dievakuasi dari dalam rumah, buaya yang kini telah sepanjang 2 meter tersebut diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Petugas mengingatkan warga untuk melapor bila menemukan satwa dilindungi seperti buaya, karena jelas diatur dalam undang-undang. Pihak BKSDA menyatakan akan terlebih dulu melakukan observasi terhadap buaya muara. Bila masih bersifat liar, buaya rumahan tersebut akan dilepas liarkan di alam bebas yang jauh dari permukiman. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Video tenda pesta pernikahan warga di antara 2 rel kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara beredar luas di media sosial. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tepisan acaranya dangdut di tengah rel, mantap dah. Agak ngeri-ngeri sedap dagangnya ini. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Video tenda pesta pernikahan warga di antara 2 rel kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Minggu beredar luas di media sosial. Warga terpaksa mendirikan tenda pernikahan di area perlintasan kereta api lantaran tidak ada lahan kosong di kawasan ini. Wah, kereta lagi. Mantep pisan acaranya dangdut di tengah rel, mantap dah. Sebuah video amatir merekam tenda pesta pernikahan yang didirikan di antara 2 perlintasan kereta api di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Minggu kemarin. Bahkan dalam video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan 2 kereta yang sedang melintas saat acara pernikahan sedang berlangsung. Salah satu keluarga pengantin yang juga pengurus lingkungan mengatakan lingkungan tempat mereka tinggal tak memiliki lahan kosong untuk menggelar acara pernikahan sehingga terpaksa mendirikan tenda di tengah 2 perlintasan.
Pesta pernikahan yang digelar di lokasi ini sudah sering dilaksanakan oleh warga setempat. Meski digelar di tengah dua perlintasan, namun faktor keselamatan para tamu undangan tetap menjadi prioritas saat mengadakan acara pernikahan. Sering Pak, bukan 1 kali 2 kali udah sering dipakai karena warga nggak punya tempat buat nikah Pak. Kalau nyewa gedung cuma 2 jam banyak bayarnya. Kalau ini kan bisa semua masyarakat makan hidangan. Udah itu bisa berjam-jam nggak masalah mau kapan aja undangan. Iya makanya diadakannya di sini karena dulu di sini kan bekas lapak-lapak narkoba Pak. Kalau digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama kan nggak salah Pak. Hingga saat ini PT KAI belum memberikan keterangan resmi terkait beredarnya video tenda pernikahan di antara dua perlintasan rel kereta api di kawasan Tanjung Priok. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC akan menerapkan skema tarif dinamis untuk perjalanan kereta cepat Wush mulai keberangkatan tanggal 3 Februari 2024. Skema baru tarif kereta Wush kelas ekonomi premium berkisar Rp150.000 hingga Rp250.000. Mulai Sabtu 3 Februari 2024, PT KCIC menerapkan tarif dinamis untuk tiket kereta Wush yang sebelumnya ramai disebut sepi penumpang. Skema tarif premium ekonomi berkisar di harga Rp150.000 hingga Rp250.000. Penerapan harga ini dimungkinkan berbeda dalam 1 hari dengan alasan beberapa faktor, yakni perjalanan pada jam sibuk atau non-sibuk, masa liburan atau non-liburan, di hari kerja atau akhir pekan. Masyarakat yang berencana menggunakan kereta cepat Wush bisa melakukan pembelian tiket lewat beberapa aplikasi resmi seperti aplikasi Wush atau aplikasi mitra seperti Akses by KAI. Jam sibuk atau di luar jam sibuk, kemudian juga hari kerja, weekday ataupun juga pada saat akhir pekan, dan juga tentunya low season dan high season seperti momen liburan. Ini juga akan menentukan besaran dari tarif yang diterapkan pada tarif dinamis ini. Dan kemudian tentunya sampai dengan saat ini dari sisi volume pengguna jasa sendiri memang masih stabil, artinya masih cukup baik karena setiap harinya kalau di rata-rata volume pengguna jasa kereta cepat Wush itu masih berada di atas 50%. Dan tentunya dengan penerapan dynamic pricing ini kita berharap bisa secara stabil baik itu pada saat weekday ataupun weekend, volume pengguna jasa Wush bisa meningkat di atas 80%. Kompetisi sepak bola tertinggi di tanah air BRI Liga 1 kembali bergulir. Duel seru sudah langsung tersaji di mana Persis Solo akan menjamu Madura United, sementara PSIS Semarang akan melakoni laga tandang kontra Persebaya Surabaya. Laga Persebaya kontra PSIS Semarang yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Selasa sore akan menjadi duel pembuka BRI Liga 1 setelah jeda kompetisi. Kehadiran Paul Munster sebagai pelatih baru telah membawa kepercayaan diri di kubu Persebaya. Mantan pelatih Bayangkara FC itu tercatat sebagai pelatih keempat bajul ijo di musim ini. Datangnya Munster diharapkan mampu mendongkrak posisi Persebaya dari papan bawah. Sementara di kubu seberang, PSIS Semarang yang berada di posisi 4 besar datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mahesa Jenar jelas bakal berupaya mencuri poin penuh karena kemenangan berpeluang membawa posisi PSIS ke peringkat kedua klasemen sementara. Duel seru lainnya pada laga tunda pekan ke-21 BRI Liga 1 akan mempertemukan Persis Solo melawan Madura United di Stadion Manahan Solo Selasa malam. Sebelum jeda kompetisi, tuan rumah Persis tengah dalam periode kurang baik dengan 5 laga terakhir tanpa kemenangan, 2 diantaranya imbang dan 3 berujung kekalahan. Rentetan hasil minor tersebut membawa Laskar Samber Nyawa kini hanya berada 1 tingkat di atas zona degradasi. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami kubu Madura United yang hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Padahal di awal musim, skuad asuhan Mauricio Souza tampil superior. Maka dari itu, Madura United yang kini berada di posisi kelima akan mencoba bangkit untuk kembali bersaing dalam perburuan gelar juara. Tim Liputan melaporkan. Masih dari lapangan hijau, pemirsa, Timnas Indonesia akan kembali bersiap menghadapi laga uji coba kedua kontra Uzbekistan dalam International Friendly Match U20. Kekalahan di laga sebelumnya dari Thailand telah menjadi evaluasi bagi skuad Indra Shafri untuk tampil lebih baik saat melawan Uzbekistan.
Laga uji coba timnas Indonesia kontra Uzbekistan dalam International Friendly Match U20 akan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Selasa malam. Laga ini akan dimanfaatkan oleh pelatih Indra Syafri untuk membangun kekompakan tim. Tim pelatih juga akan kembali mempertimbangkan sejumlah pemain yang akan dipertahankan, dieliminasi, hingga menambah nama baru untuk membentuk kekuatan tim. Oleh karena itu, laga melawan Uzbekistan menjadi kesempatan bagi Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan untuk mengeluarkan performa terbaiknya jika ingin tetap menjadi bagian dari skuad Garuda Nusantara. Kita memastikan siapa sih sebenarnya pemain-pemain yang kualitasnya yang kita inginkan dan masuk ke dalam kualifikasi kita. Oleh sebab itu kita dari parameter tes yang kita lakukan sebelumnya dan dari 2 kali uji coba ini termasuk beberapa kali internal game menjadi catatan kita nanti untuk nanti di akhir bulan ini kita akan melakukan evaluasi siapa yang lanjut dan siapa yang akan dipanggil. Laga uji coba dalam International Friendly Match U20 sekaligus menjadi persiapan bagi skuad Garuda Nusantara sebelum berlaga di Piala AFF U19 serta kualifikasi Piala Asia U20. Jeff Anderson melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, ayo dukung dan saksikan Garuda Nusantara membela Merah Putih dalam International Friendly Match U20 Indonesia versus Uzbekistan Selasa 30 Januari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Madia. Live eksklusif di Indosiar dan video. Ya, pemirsa, dan laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic Five. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Nurul Cinta pamit undur diri. Selamat pagi. Sampai jumpa. Selamat ulang tahun. Hey, happy birthday.